Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi 6, yaitu sarana ilmu pengetahuan dan alat berpikir ilmiah. Saya Resti Aryani sebagai moderator dan pemateri 1, dan 2 rekan saya. Saya Sri Mariati sebagai pemateri 2. Saya Zul Malika sebagai pemateri. Oke, langsung saja ke materi 1. Oke, yang pertama itu ada sarana ilmu pengetahuan. Pertama, definisi sarana ilmu pengetahuan. Sarana dalam konteks ilmu pengetahuan merujuk pada segala bentuk alat, fasilitas, atau perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan ilmiah, baik dalam proses pengumpulan data, eksperimen, analisis, hingga penyebaran pengetahuan. Sarana ini bisa bersifat fisik, seperti laboratorium, mikroskop, komputer, perpustakaan, maupun non-fisik seperti perangkat lunak, akses jurnal ilmiah, metode penelitian, dan jaringan kolaborasi ilmuwan. Dengan kata lain, sarana ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang memungkinkan atau mempermudah terlaksananya kegiatan ilmiah secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada jenis-jenis sarana ilmu pengetahuan. Sarana ilmu pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu sarana fisik. Sarana fisik adalah fasilitas atau peralatan yang secara nyata, tangible, dapat digunakan dalam kegiatan ilmiah. Contohnya, yang pertama laboratorium, perpustakaan, teknologi dan perangkat digital, alat-alat penelitian. Dan kedua ada sarana non-fisik. Sarana non-fisik adalah elemen yang tidak berwujud secara fisik, namun memiliki peran yang penting dalam menunjang aktivitas ilmiah, di antaranya sumber daya manusia atau SDM, jaringan informasi ilmiah, yang terakhir komunikasi ilmiah dan kolaborasi. Ketiga itu ada peran sarana dalam proses ilmiah. Sarana memiliki peran vital dalam keseluruhan proses ilmiah. Tanpa dukungan sarana yang memadai, kegiatan penelitian akan terhambat, bahkan dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, sarana sebagai fasilitator riset dan eksperimen. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan penelitian, mendukung pengumpulan dan analisis data. Ketiga, meningkatkan inovasi. Keempat, memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan ilmiah. Kedua, pengaruh sarana terhadap akurasi dan efektivitas penelitian ilmiah. Yang pertama, meningkatkan akurasi hasil penelitian. Yang B, efisiensi waktu dan biaya. Yang C, meningkatkan replikasi dan verifikasi. Yang D, terakhir, mendukung integrasi ilmiah. Baik, itu saja materi 1. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astri. Baik, yang kedua ada alat berpikir ilmiah yang meliputi 1. Definisi alat berpikir ilmiah. Alat berpikir ilmiah adalah seperangkat metode atau pendekatan rasional dan sistematis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam atau sosial berdasarkan prinsip logika dan data empiris, yaitu alat ini membantu peneliti atau ilmuwan dalam menelusuri kebenaran secara objektif melalui proses yang dapat diuji, dikritisi, dan diulang oleh orang lain. Alat berpikir ilmiah sendiri sangat penting karena beberapa alasan. Di antaranya, pertama, menjamin keobjektifan ilmu. Kedua, mendorong konsistensi dan reproduksibilitas. Ketiga, memperkuat dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan penalaran. Yang kedua, ada jenis-jenis alat berpikir ilmiah.
Ini berikut adalah jenis-jenis alat berpikir ilmiah yang umum digunakan. Yang pertama ada berpikir induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal khusus melalui kesimpulan umum. Yang kedua berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal umum menuju kesimpulan khusus. Yang ketiga ada berpikir analitik, yaitu memisahkan suatu masalah atau fenomena ke dalam bagian-bagian kecil agar dapat dianalisis secara lebih mendalam. Yang keempat ada berpikir sintetik, yaitu kebalikan dari berpikir analitik. Sintetik berarti menyatukan berbagai informasi atau bagian menjadi suatu kesimpulan atau pemahaman menyeluruh. Yang kelima ada berpikir abstraktif, yaitu proses penyederhanaan realitas dengan mengabaikan detail-detail tidak penting untuk memahami konsep dasarnya. Yang keenam ada berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi argumen atau klaim secara logis, sistematis, dan objektif. Yang terakhir ada berpikir logis, yaitu mencangkup kegunaan logika formal seperti silogisme atau hukum-hukum logika dalam menarik. Yang ketiga ada keterkaitan antara alat dan sarana dalam berpikir ilmiah. Yang pertama itu ada sarana sebagai pendukung penggunaan alat berpikir ilmiah. Contohnya, bahasa dan logika memungkinkan peneliti merumuskan hipotesis dengan jelas dan mengkomunikasikan hasil penelitian secara sistematis. Yang kedua, yaitu sebagai alat berpikir ilmiah memanfaatkan sarana untuk menghasilkan pengetahuan. Contohnya, metode induktif membutuhkan observasi yang didukung oleh teknologi sebagai sarana seperti mikroskop, perangkat statistik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sarana memungkinkan efektivitas alat berpikir ilmiah. Tanpa sarana yang memadai, alat berpikir seperti deduktif atau eksperimen tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang terakhir ada keduanya berkontribusi dalam proses berpikir kritis dan rasional. Sarana memberi struktur, sementara alat memberi metode untuk mencapai kebenaran. Baik, itu saja materi kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sarana dan alat berpikir ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu ada sinergi antara sarana dan alat dalam riset. Jadi, proses riset ilmiah itu, sarana dan alat berpikir itu nggak bisa dipisahin. Keduanya itu membentuk sinergi yang saling melengkapi. Nah, di sini ada sarana sebagai pendukung praktis. Sarana mencakup segala bentuk media, perangkat bahasa, logika, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan riset. Jadi berfungsi sebagai fondasi praktis biar alat berpikir ilmiah itu dapat diterapkan dengan optimal. Terus ada alat sebagai mekanisme konseptual. Alat berpikir ilmiah mencakup metode dan pendekatan logis seperti deduksi, analogi, serta metode ilmiah secara keseluruhan. Jadi alat ini digunakan itu untuk merumuskan pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, terus menarik kesimpulan dari data yang dikumpulin. Terus ada sinergi yang terjadi. Sinergi muncul ketika sarana digunakan untuk mengimplementasikan alat berpikir secara efektif. Sebagai contoh itu metode deduktif atau alat. Itu digunain untuk pengujian hipotesis yang berasal dari teori. Terus ada induk sebagai metode untuk menyusun generalisasi dari pengamatan empiris. Itu memerlukan bantu observasi. Nah, terus ada juga dampak sinergi terhadap kualitas riset. Itu ada proses riset menjadi lebih efisien dan akurat, hasil riset menjadi lebih valid dan dapat diuji ulang. Ada juga penelitian dapat berpikir lebih kritis dan kreatif dalam menyusun pendekatan serta pemecahan masalah ilmiah. Ya, bawahnya ada studi kasus penerapan sarana dan alat berpikir dalam penelitian. Dalam proses penelitian ilmiah, penggunaan sarana dan alat berpikir ilmiah sangat penting untuk memperoleh hasil yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, judul penelitian pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intensitas penggunaan media sosial berdampak terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Yang pertama, ada sarana ilmu pengetahuan yang digunakan, yaitu bahasa ilmiah, digunakan untuk merumuskan masalah, menyusun tujuan dan hipotesis penelitian, serta menyampaikan hasil penelitian secara runtut dan logis. Terus ada logika. Penelitian itu juga menggunakan logika deduktif untuk menyusun kerangka berpikir dari teori-teori sebelumnya. Terus ada matematika dan statistik. Data yang dikumpulkan dari kuesioner diolah menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Terus yang kedua, ada alat berpikir ilmiah yang digunakan. Yang pertama, ada observasi. Penelitian melakukan observasi terhadap perilaku mahasiswa dalam lingkungan belajar untuk memperkuat data yang diperoleh dari kuesioner. Terus yang kedua, klasifikasi. Data diklasifikasikan berdasarkan kategori intensitas penggunaan media sosial. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Terus yang ketiga ada analisis. Penelitian menganalisis data kuesioner dan hasil observasi untuk menemukan pola hubungan antara variabel yang diteliti. Yang keempat ada sintesis. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan hasil analisis dikombinasikan. Terus yang terakhir ada abstraksi dan generalisasi. Penelitian menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dapat diaplikasikan pada kelompok mahasiswa yang lebih luas. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu pentingnya sarana dan alat sarana ilmu pengetahuan seperti laboratorium, teknologi dan media informasi, serta alat berpikir ilmiah seperti logika dan metode penelitian sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keduanya itu mendukung proses ilmiah secara keseluruhan. Dukungan terhadap penelitian sarana berfungsi sebagai fondasi praktis dan mendukung pelaksanaan riset. Sedangkan alat berpikir ilmiah memberikan pendekatan sistematis untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Relevansi di era modern dari pemahaman terhadap sarana dan alat berpikir ilmiah menjadi semakin relevan di era modern ini, di mana informasi secara cepat dan berkualitas sangat diperlukan untuk membuat keputusan yang berbasis data. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Ihdina siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.